Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadi Sukamto, guru IPA di SMP Negeri 4 Sindang, Kabupaten Indramayu. Saya membuat aplikasi VG Simulator. Apa itu aplikasi VG Simulator? Mari kita simak paparan yang berikut ini. VG Simulator, solusi pembelajaran di hibrid. VG Simulator tercipta karena kegelisahan dari pengajar saat menjelaskan tentang hukum Mendel. Saat itu hukum Mendel dibuktikan dengan menggunakan media kancing genetika. Ternyata penggunaan kancing genetika tidak efektif karena memerlukan waktu yang cukup lama dalam pembuktiannya. Dan juga siswa yang terlibat relatif sedikit karena kancing genetika yang ada di sekolah hanya ada satu kotak dan cukup untuk satu kelompok saja, sehingga yang aktif melakukan pembelajaran hanya 5 orang siswa, yaitu satu kelompok. Sedangkan siswa yang lainnya relatif pasif karena tidak terlibat dalam proses pembuktian. Oleh karena itu dibuatlah aplikasi dengan berbasis Android. Dikarenakan hampir semua siswa memiliki HP Android. VG Simulator sendiri asal kata dari fenotip genotip simulator, yaitu aplikasi yang berfungsi untuk membuktikan perbandingan fenotip maupun perbandingan genotip keturunan kedua pada persilangan di hibrid. Untuk membuktikan bahwa VG Simulator itu optimal dalam pembelajaran, maka dibuat penelitian dengan membandingkan media kancing genetika dengan media aplikasi VG Simulator. Sebagai sampel dalam penelitian, digunakan hasil penilaian harian materi persilangan monohibrid. Karena penulis mengajar di 6 kelas, yaitu 9A, B, C, D, E, dan F, maka dari hasil penilaian materi persilangan di hibrid dihasilkan seperti pada tabel, yaitu kelas 9E dan 9F mempunyai nilai rata-rata kelas yang relatif sama, sehingga 9E dan 9F dijadikan sampel dalam perbandingan. Nah, di sini dilakukan pembelajaran perlakuan yang berbeda. Di 9E dilakukan pembuktian hukum Mendel dengan menggunakan kancing genetika, dan sedangkan di kelas 9F digunakan media aplikasi VG Simulator untuk pembuktian hukum Mendel. Salah satu hasil percobaan menggunakan aplikasi VG Simulator seperti yang tertera di gambar untuk perbandingan fenotip. Di sini ada angka ini menunjukkan perbandingan fenotip. Di sini dilakukan percobaan sebanyak 160 kali. Karena semakin banyak kita melakukan percobaan, maka hasil yang didapat akan mendekati yang diinginkan. Nah, ini perbandingan fenotipnya adalah 94 banding 28 banding 30 banding 8. Kalau dibagi 10, 9,4, 2,8, 3,0, dan 0,8. Kalau dibulatkan, maka hasilnya adalah seperti yang di sini, yaitu 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, ini sesuai dengan hukum Mendel. Kemudian perbandingan genotipnya, angka di sini adalah menunjukkan genotip 13, ini tambah ini 22, lalu yang merah 14, lalu 8 tambah 10, 18, dan ini dijumlah semua, hasilnya yaitu 41, kemudian merah dengan merah 14, ini 10, ini 20, dan ini 8. Kalau dibagi 10, adalah 1,3, 2,2, 1,4, 1,8, 4,1, 1,4, 1,0, 2,0, dan 0,8. Jika dibulatkan, maka akan menghasilkan angka 1 banding 2 banding 1 banding 2 banding 4 banding 1 banding 1 banding 2 banding 1. Nah, ini yang angka diberi warna merah ini adalah tidak sesuai dengan hukum Mendel, harusnya ini 2. Hal ini bisa dijelaskan bahwa hukum Mendel mengikuti teori peluang, sehingga bisa saja ada yang tidak sesuai. Tetapi ini relatif lebih kecil. Nah, dari penelitian tadi dapat disimpulkan bahwa
Perbandingan jumlah peserta didik yang terlibat. Nah ini jumlah peserta didik yang terlibat dalam pembelajaran. Ada yang menggunakan ini 9E menggunakan kancing genetika, dan ini 9F menggunakan PG simulator. Ternyata dari tabel dapat disimpulkan bahwa peserta didik yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran menggunakan PG simulator lebih banyak daripada menggunakan kancing genetika. Dengan menggunakan kancing genetika hanya 5 orang, yaitu satu kelompok, sedangkan di PG simulator semua kelompok terlibat dalam proses pembuktian hukum Mendel. Seharusnya ada 32 siswa, tapi saat itu ada 2 siswa yang tidak membawa HP, sehingga hanya 30 yang terlibat. Tapi ini sudah membuktikan bahwa siswa yang terlibat dalam pembelajaran lebih banyak daripada kancing genetika. Kemudian perbandingan waktu yang digunakan dalam percobaan. Untuk kancing genetika, satu kali percobaan itu memerlukan waktu 40 menit. Sedangkan menggunakan PG simulator memerlukan waktu 20 menit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa waktu yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran menggunakan aplikasi PG simulator lebih sedikit daripada pembelajaran menggunakan kancing genetika. Dan kemudian hasil belajar. Perbedaan hasil belajar menggunakan media kancing genetika dengan menggunakan aplikasi PG simulator. Dari setelah melakukan percobaan, diadakan penilaian. Ternyata rata-rata kelasnya adalah kelas 9E yang menggunakan kancing genetika itu rata-rata kelasnya 68, sedangkan 9F yang menggunakan aplikasi PG simulator 68,64. Nah, ini ternyata PG simulator hasil belajar menggunakan PG simulator lebih tinggi daripada hasil belajar menggunakan kancing genetika, sehingga dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi PG simulator dalam pembelajaran di hibrid lebih optimal daripada menggunakan kancing genetika. Aplikasi PG simulator sudah diterapkan di sekolah-sekolah di SMP di Indramayu. Inilah beberapa testimoni dari guru-guru yang telah melaksanakan pembelajaran menggunakan aplikasi PG simulator. Sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Nun, guru SMP Negeri 1 Tugdana. Langsung saja ya, aplikasi VG simulator yang dibuat oleh Bapak Hadi Sukamto sangat bagus dan mantap sekali. Ini aplikasinya. Hasil dari aplikasi tersebut mendekati teori perhitungan persilangan di hibrida, sehingga siswa saya sangat antusias dan terus ingin mencobanya. Begitu kira-kiranya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gus Subianto, guru IPA dari SMP Negeri 1 Balongan. Saya sudah menggunakan aplikasi VG Simulator yang dikembangkan oleh Bapak Hadi dari SMP Negeri 4 Sindang. Ternyata setelah saya gunakan dan saya aplikasikan dalam pembelajaran, ini sangat bermanfaat, sangat bagus, memudahkan siswa untuk bernalar, untuk memahami, terutama dalam materi pewarisan sifat, yaitu di persilangan di hibrid. Semoga ini dapat digunakan, dapat dipakai oleh seluruh guru IPA sehingga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi aplikasi PG Simulator. Semoga aplikasi ini bisa digunakan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.